ada satu pembodohan yang kita nggak tahu. Kita manusia itu dibikin hopeless, dibikin sesuatu yang nggak penting firman, yang penting handphone. Papang, tadi manfaat kita baca firman, yang pertama disayang Tuhan, yang kedua diberikan hikmat yang luar biasa. Iya, yang luar biasa dari Tuhan. Ada lagi Papang dari tulisan-tulisan Bapak? Ada Pak. Orang yang baca firman itu pasti diberkati Pak. Diberkati? Iya. Saya mau Pak. Mau lagi nih gini. Pertama kan tadi gini. Iya. Disayang Tuhan. Iya. Kedua dia dapat hikmat kepintaran. Iya. Sekarang dulu mungkin ya, kamu berusaha atau dagang, orang bilang masih bila hoki atau lucky lah, umpamanya. Iya. Masih bisa bilang Keberuntungan. nah, keberuntungan. Memang tetap konsep itu tetap ada. Iya. Tapi makin lama itu makin kegeser. Lebih kepada sekarang orang itu berusaha, kamu kreatif apa enggak? Oh. Karena majunya teknologi, mau nggak mau, kamu harus kreatif, harus inovatif. Kalau Anda nggak kreatif, Anda nggak inovatif, Anda ketinggalan. Ya. Ini sekarang. Iya. Nah fakta. Nah hikmat itu dari siapa? Dari Tuhan. Kepintaran tuh dari Tuhan. Nah kalau itu kamu miliki, kamu akan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kita nggak ngikut-ikutan orang usaha. Makanya coba kamu lihat orang Yahudi yang berhasil. Yeah. Dia menciptakan, baru dia berhasil. Bill Gates, dia menciptakan. Microsoft. Yeah. Ya. Mark Elliot Zuckerberg yang punya Facebook. Dia menciptakan, yang punya WA sekarang. Dia menciptakan. Hasil ciptaan dia itu dia kembangkan. Lu lihat aja dia sekarang. Orang paling kaya di dunia. Iya, diberkati luar biasa, Pak. Ya, diberkati luar biasa. Nah itu dari mana semua kembali lagi? Nah kita harus lihat, coba aja urut lagi, kembali lagi. Jadi ke depan ini, yang orang yang akan berhasil adalah orang yang mempunyai kreatif dan inovatif. Dan akan diberkati. Makanya di Amsal 3. Amsal 3 ayat? Ayat 14 itu. Itu dia akan diberkati. Luar biasa. Dan tidak ada orang yang bisa menyaingi dia. Di ayat 15-nya mengatakan kayak gitu. Tidak ada orang yang bisa menyaingi dia. Pak, saya bacakan ya karena dari tadi nih. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, benar nggak? Bicara berkat ya Pak ya? Bicara apa kalau itu emas, perak dan emas kan bicara berkat. Pak. Iya, yang terutama tapi itu. bukan ini teori kemakmuran, bukan. Iya, Berarti artinya kamu harus memperoleh itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Iya. Dari kepintaran dari Tuhan. Dari mana? Ya baca firman kan. Iya. Kalau baca dari awalnya. Iya. Nah itu sebenarnya konsep-konsep yang luar biasa. Iya. Yang bisa kita berikan kepada anak-anak cucu kita. Iya. Kepada generasi-generasi kita. Iya. Bahwa pentingnya firman. Nah sekarang kan ada satu pembodohan yang kita nggak tahu. Kita manusia itu dibikin hopeless. Dibikin sesuatu yang nggak penting firman, yang penting handphone. Pak tadi mengatakan pembodohan Pak. Ya pembodohan. Jadi ada satu gerakan yang membuat manusia itu. Wah saya nggak berani bilang begitu. Oh ya. Tetapi lihat perkembangan sekarang. Ya. Saya kasih contoh Pak. Ya. Sekarang manusia itu nggak perlu lagi hafal nomor handphone. Iya iya. Ya, nggak perlu lagi hafal alamat. Iya. Iya kan? Apa-apa nggak perlu diingat lagi. Artinya manusia itu kan lama-lama otaknya nggak kepake Pak. Yeah. Coba bayangkan, kita kalau nggak mau berusaha untuk berpikir, untuk menciptakan apa-apa, menggunakan otak kita, lama-lama lemot nggak Pak? Tumpul Pak. Tumpul. Kita jadi bangga. Bangga kenapa? Wah gue bisa pakai handphone canggih ini. Padahal itu mempermudah segala-galanya, membuat kita malas berpikir, Pak. Sehingga kita condong untuk hanya mengikuti.
Berarti Pak, di satu lain sisi, teknologi yang ada di sekitar kita itu membantu memudahkan kita. Nah, inilah konsepnya yang harus hati-hati. Di lain sisi, itu membuat organ otak kita tuh nggak dilatih ya Pak ya? Nggak pernah dilatih akhirnya. Lama-lama kan orang andelin gitu kayak gitu sebenarnya. Nah sekarang cuma ada dua alternatif yang bisa begitu. Yang pertama, kamu punya handphone, kamu mengandalkan handphone kamu, atau gini lah, mengandalkan IT. Saya juga punya handphone, canggih handphone saya. Tapi beda konsepnya. Saya memanfaatkan, bukan mengandalkan. Makanya Bapak tanya saya tadi, kok bisa hafal ya Alkitab ini? Oh, sekali saya nggak buka handphone, kenapa? Saya bisa aja buka kan, saya tulis di handphone saya tinggal di tapi nggak saya lakukan. Kenapa? Saya harus ngelatih terus otak saya. Memori saya itu tetap harus, orang pinter di dunia itu adalah memori yang jadi kuat Pak. Oh iya. Coba aja perhatikan siapa yang gitu. Pemimpin maupun pencipta. Coba lihat deh memorinya kuat. Nah sekarang kita dibantai memori kita supaya kita nggak usah pakai otak kita, memori kita kayak kita pakai. Kita ngapain? Kita jadi robot Pak, diam-diam Pak. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Ada hal-hal yang sebenarnya yang membuat kita tuh harus tahu benar-benar. Menarik Pak Bang, menarik Pak Bang. Nah ya kalau memang mau lebih dalam ya kita harus belajar kebenaran ini gitu loh. Ini fakta yang terjadi, apa Anda bisa pungkiri? Hal itu nggak bisa. Yang sekarang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa sebenarnya melalui firman Tuhan itu banyak yang bisa kita dapatkan. Makanya saya berani tulis firman dan pengetahuan. Firman dan pengetahuan. Relasi atau oposisi. Relasi atau oposisi. Iya. Nah itu pemahamannya lebih lanjut lagi gitu loh. Oh, Tapi itu yang akan buku yang akan segera di launching ya Pak ya? Iya. Sedang lagi diedit, sebentar mau dicetak. Ya pikun, kalau nggak ngerti atau mau jadi pelaku, ya pikun. Ini perumpamaan yang Tuhan kasih ya? Ya luar biasa. Yakobus 1. Kalau hanya semangat datang terus dengar firman Tuhan ngantuk, dia nipu diri sendiri loh Pak di gereja.